kita untuk memuji Tuhan. Nah, supaya kita semua semangat, kita bernyanyi dari Terbit Matahari. Mari kita sama-sama mengucapkan hukum Tuhan dari hukum yang ketujuh dengan masuknya. Kita sama-sama mengucapkan titah ketujuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu
Kita harus senantiasa hidup suci dan bersih. Kita harus senantiasa hidup suci dan bersih. Bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga Orang yang telah berumah tangga harus setia harus setia dan saling mengasihi. dan saling mengasihi. Ya, jadi kalau hukum ke-7 ini mengajarkan kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Semua adik di sekolah minggu itu udah punya Android ya. Permainan Android, iya. Nanti semua harus membuka HP-nya yang baik-baik saja kakak-kakak. Nggak boleh nggak benar. Iya. Apalagi menonton film-film dewasa, ya kan? Nggak boleh karena belum waktunya. Nanti bisa terpengaruh loh kakak. Nanti terpengaruh lalu nanti contoh-contohnya yang buruk. Akan banyak contoh yang buruk di situ. Maka kalau disuruh online belajar yang benar ya kakak-kakak. Ya, kalau disuruh gurunya harus belajar yang baik. Nah, terus kita harus senantiasa hidup suci. Jadi namanya juga suci. Artinya gak boleh ada melakukan hal yang buruk, ya kan? Kita harus sopan. Apalagi ngomong yang jorok, ya kan? Ngomong-ngomong kecil-kecil udah tahu ngomong-ngomong yang porno. Seram gak itu kakak-kakak? Gak boleh, anak-anak tua gak boleh, ya kan? Ngomong-ngomong yang porno-porno, iya kan? Belum saatnya. Karena itu dilarang oleh hukum Tuhan. Nah, terus di dalam perbuatan juga gak boleh misalnya sembarangan dalam berpakaian, ya kan Kak? Iya, kalau berpakaian itu harus berpakaian yang rapi, yang sopan gitu. Nah, supaya nanti kalau dewasanya juga harus sopan, kan rapi. Nah, jadi jangan membiasakan diri untuk melakukan perlakuan yang jorok-jorok seperti itu. Nah, juga kalau nonton sinetron ya kakak-kakak, iya nggak boleh. Nanti nggak boleh meniru-niru, ya kan? Kayak apa itu? Kayak sinetronnya menangis, ya kan? Nggak boleh anak-anak mas. Karena di situ cerita-cerita mama-mama kan, cerita mama-mama yang ada yang cerai-cerai, nggak boleh nanti jadi contoh. Nah, makanya Tuhan mengatakan kita harus bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Nah, terus orang yang berumah tangga itu harus saling mengasihi, saling menyayangi, seperti bapak mama kita kan, saling sayang, saling berkorban, dan tidak boleh melakukan perzinahan. Nanti benar-benar dihukum oleh Tuhan. Jadi nanti kalau kita punya bapak dan mama harus saling mengasihi. Bapak dan mama menjadi contoh kepada anak-anaknya untuk saling mengasihi, saling mencintai. Terus kalau ngomong juga jangan ngomong yang jorok-jorok, yang porno-porno, gitu. Harus sopan, itu maksudnya. Coba sekali lagi kita menghafalkan ini. Kita hafalkan sekali lagi baru bareng-bareng sama-sama kita mengucapkan. Tita ke-7, Jakta ke-7, jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih. Kita harus senantiasa hidup suci dan bersih. Dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Nah, mari kita sama-sama berdoa
kita mau memohon kekuatan dari Tuhan untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Kita berdoa, ya Allah, Ya Allah, kuatkanlah kami untuk untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Sekarang kita akan bernyanyi dipimpin oleh kakak-kakak guru sekolah minggu kita. Iya, adik-adik kita bernyanyi kembali dari lagu Tiap Langkahku Dipimpin Oleh Tuhan. Kita sama ya. Kita berdoa dan ikutilah doanya. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Sekarang kita akan membacakan firman Tuhan. Tapi ini sudah minggu terakhir, bulan Oktober ya kakak. Ini sudah dihafal ini semua. Di mana tertulis Roma pasal 12 Ayat 16. Roma 12 ayat 16. Ini sudah harus bisa. Coba kita sama-sama membacakan firman Tuhan. Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Coba sekali yang mengaji dulu ya. Sekali. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Jadi kalau bersehati sepikir itu nggak boleh egois, tetapi harus saling mengasihi. Jangan pura-pura, ya kan? Masa saling mengasihi tapi pura-pura. Nah, saling mengasihi sebagai saudara itu artinya saling mendahului menaruh hormat, ya. Saling menghormati, ya kan? Jangan merampas hak orang lain. Nah, kan ada seperti itu kan, kakaknya ngambil punya adiknya kan, mentang-mentang adiknya enggak masih lemah, ya kan? Ada loh kakak-kakak kayak gini, kak dulu sekolah dulu. Terus kan dikasih mamanya nggak mau jajan kan, rupanya sama adiknya sama kakaknya ini dikasih sama-sama 10.000, iya kan? Datanglah kakaknya ini, diambilnya lah duit 1.005, dikasihlah sama adiknya ini. Nah, biar banyak uangmu katanya sama adiknya, kan jadi 5 uangmu katanya, padahal sudah
menipu. Iya, adiknya karena masih lemah, masih belum ngerti apa-apa, jangan dilakukan seperti itu. Kecil-kecil sudah pandai menipu. Nah, terus harus rajin. Itu rajin menolong, rajin membantu. Gak boleh hanya dirinya sendiri, tapi harus membantu. Nah, itu baru contoh sebagai yang bersehat sepikir. Ya, anak-anak Tuhan harus bersehat sepikir, terus selalu merasa bersama. Kita nggak boleh hidup tanpa orang lain, ya kan, sama-sama kawan kita. Terus jangan memikirkan perkara-perkara besar, terlalu hebat. Ya, anak-anak kan suka menghayal, ya kan? Ya kan? Terus mengawal bikin pesawat terbang. Padahal melipat selimutnya belum tahu. Aduh, dilipat selimutnya kan kakak dibantu mamanya. Terus bantalnya jangan disepai. Ada kayak gitu anak-anak, didudui bantal-bantal, ya kan? Terus kursinya dipijak-pijak, salah. Nah, jangan perkara-perkara besar, tapi yang sederhana. Terus jangan menganggap diri pandai, ya kan? Kalau orang pandai itu, rendahkanlah hatimu serendah mutiara di dasar laut, tetapi tinggikanlah setinggi bintang di laut. Jadi anak Tuhan itu rendah hati, ya kan? Nah, oke, sekali lagi sama-sama kita baca ya kakak-kakak, sama-sama sama anak-anak Tuhan. Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Jangan menganggap dirimu pandai. Marilah kita berdoa dan ikutilah doanya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Sekarang kita bernyanyi dipimpin kakak guru sekolah minggu kita. Iya, kita bernyanyi kembali dari lagu Aku Bahagia. Kita bernyanyi sambil berdiri ya dia. Aku bahagia. Sebagaimana saudara-saudara kita seiman di seluruh dunia, mari kita sama-sama mengaku iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Baiklah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman yang Bapak Amang Pendeta, kita persiapkan dulu Alkitab kita adik-adik, biar kita bisa sama-sama mendengarkan firman dari Tuhan. Sebelum itu kita nyanyi dari Kidung Jemaat 184, Yesus sayang pada ayat 1 dan ayat 2. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa. Lipat tangannya, tunduk kepalanya, tutup matanya, kita berdoa. Allah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus sahabat kami sungguh berbahagia dan bersuka cita karena Engkau Tuhan sahabat kami berkenan melindungi dan menjagai serta memelihara hidup kami. Hari ini Tuhan kami bersyukur boleh beribadah kepada Tuhan, untuk bernyanyi memuliakan nama-Mu, mendengarkan hukum Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan memberkati kami hari ini, besok, dan selama-lamanya. Bukalah hati kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus sahabat kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita akan membaca firman Tuhan yang diambil daripada surat Paulus yang kedua kepada Timotius pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat 17. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai dengan ayat 17. Nah, biarlah Amang Pendeta yang membacakannya, ikuti dalam hati. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Sampai di situ firman Tuhan. Mari dulu kita sama-sama mengikuti firman Tuhan pada ayat yang terakhir tadi. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya.
Pernah nggak anak-anak Tuhan ikut apa? Camp. Kakak pernah kan? Camp. Jambore itu kan camp juga kan? Oh iya itu masuk amal bendera. Nanti kalau sebenarnya kalau kita berkemah, ya kan kalau kita berkemah, kira-kira apa perlengkapan kita? Apa ya? Misalnya, apa lagi? Lampu, jaket. Bahkan nanti kita kumpul di situ ya kakak, ya kan? Terus apa lagi? Tempat masak lah, nanti kan masak di situ. Tempat masak. Apa lagi? Kita bawa beras lah ya. Kita bawa beras. Apa lagi? Ada snacknya. Air nanti di situ kita cari. Ada sungai ya. Apa lagi? Pakaian ganti ama. Pakaian ganti, selimut, apa lagi? Tempat tidur, matras ya, matras. Ya, apa lagi? Apa lagi? Perlengkapan mandi. Apa lagi? Wah banyak kali ya perlengkapannya. Nah, coba nanti misalnya kalau kita pergi berkemah kakak, rupanya nggak ada api. Gimana mau masak? Nanti indominya dimakan mentah-mentah. Sakit perut ya kan? Coba kalau misalnya nggak ada bawa selimut, lupa. Aduh dinginnya amang. Apalagi kalau nanti kita berkemahnya ke apa? Ke gunung. Dingin pasti, ya kan? Nah makanya semuanya harus diperlengkapi. Jadi kalau udah lengkap nanti kita nyaman, ya kan? Nyaman di situ. Ada kudulnya, bisa sikat gigi, ada sabunnya, bisa mandi. Coba mau mandi gak ada sabun, pakai apa coba? Ya kan? Diperlengkapi. Nah kalau lengkap semua maka kita akan senang. Akan kalau ada misalnya udah gelap, ada lampunya. Kalau udah mau masak udah ada minyaknya, ada kompornya. Nah coba ada kompor gak ada minyak, aduh kasihan. Gak bisa masak, Bisa masak. Gak mungkin kita makan buah-buah aja di situ sama lumpur-lumpur ya kan. Nah maka harus diperlengkapi. Nah kalau sehari-hari juga perlu kita lengkap. Coba kalau mau ke sekolah. Kalau mau ke sekolah gimana? Bawa perlengkapan. Ada buku, ada pensil, pulpen, roll, apa lagi? Penghapus. Apa lagi? Minum ya. Iya, bawa minumnya. Nanti jangan jajan-jajan minuman minuman soft drink yang ternyata di situ ada pewarna. Nanti bisa sakit perut. Kecil-kecil udah sakit ginjal. Aduh. Jadi jangan sembarangan jajan. Jajanlah yang sehat. Tapi nanti kalau sekolah minggu jangan suka nipu ya kan. Dikasih mamanya 1.000, 2.000, rupanya dikasih 1.000. Nanti untuk beli jajan nggak boleh anak Iwan nggak boleh. Nah artinya kita harus ada perlengkapan supaya kita bisa tampil, supaya kita bisa bekerja. Kalau setiap pekerjaan itu ada perlengkapannya, ya kan? Nah coba supaya ganteng. Kalau mau sekolah biar ganteng harus lengkap. Bajunya jangan dibuat jorok. Apa namanya ya? Ada namanya, simbolnya, logo sekolahnya harus lengkap. Kalau pramuka, harus ada. Ada kacunya lagi pramuka. Harus. Nah, supaya kita lengkap, tidak kekurangan. Jadi nanti kalau kita mau melakukan segala sesuatu ada perlengkapan. Nah ternyata Kak, sebagai anak Tuhan itu juga harus diperlengkapi. Kalau misalnya supaya dia bisa menyayangi orang tua, dia harus diperlengkapi dengan apa? Dengan hati yang baik, ya kan? Rasa sayang sama orang tuanya. Nah, bagaimana menumbuhkan rasa sayang ini? Bagaimana? Itu dari Tuhan. Coba saking sayangnya Tuhan sama kita, Tuhan itu mau untuk kita, saking sayangnya. Nah, dialah contoh bagaimana kita menyayangi. Bagaimana
menyayangi. Maka Tuhan juga supaya kita diperlengkapi, diberilah alat kepada kita. Diberilah kepada kita pengajaran, diberilah kepada kita ilmu. Apa itu? Firman Tuhan ada di hatiku. Nah, jadi ada di hatiku, bertumbuh dan berbuah. Berbuah. Dan nanti berbuah dalam hidupnya. Jangan nanti nggak berbuah. Ada loh pohon yang benar-benar rimbun, dia seger. Jadi berjalanlah Tuhan Yesus sama murid-murid. Udah lapar, siang-siang bolong Tuhan Yesus lagi jalan sama murid-murid. Lalu karena laparnya mereka melihat pohon ara namanya. Rupanya pohonnya itu rimbun. Dari kejauhan udah dia rimbun. Tuhan mengharap dia akan berbuah. Maka datanglah Tuhan Yesus mau mengambil buahnya. Rupanya nggak ada buahnya kakak, nggak ada. Kecewalah Tuhan Yesus. Lalu apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Dikutuklah pohon itu selama-lamanya. Dan akhirnya mati. Jadi orang itu harus berbuah. Buahnya apa? Kebaikan. Buah roh apa ya? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, dan penguasaan. Itulah buahnya. Nah, jadi dari mana kita temukan itu? Kita akan dapat dari Roh Tuhan yang sudah mengilhamkan firman-Nya ini. Firman Tuhan itu diilhamkan Roh dan langsung dari Tuhan. Jadi langsung dari mulut Tuhan itu firman Tuhan ini kakak. Firman Tuhan ini langsung dari mulut Tuhan. Ini bukan dongeng, bukan cerita, tapi ini langsung turun dari Tuhan, dari mulut Tuhan. Disuruh Tuhan itulah kepada para nabi-nabi supaya dituliskan, supaya sampai sekarang ada untuk kita. Ini langsung dituliskan dari mulut Tuhan. Kayak Musa kan di Gunung Sinai kan disuruh Tuhan tuliskanlah katanya. Nah, inilah firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan sendiri. Ini bukan dongeng. Ini bukan novel kakak, bukan novel di sini, tapi ini adalah dari Tuhan kita. Dan disinilah kita diajari gimana berbuat kepada teman-teman kita, kepada orang lain, kepada orang tua. Semua kelakuan kita ada di dalam kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kan gitu ya kan kakak. Dibaca itu firman. Jangan nanti ada androidnya dalam kitabnya nggak dibaca, malah dibaca cerita dewasa, malu ya. Nah, tapi baca firman Tuhan, karena di situ segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Coba diajari kita supaya tahu melakukan. Coba kalau nggak diajari kita, mana tahu kita. Macam guru waktu SD kita kan disuruh nulis. Bagaimana menulis diajari, ya kan? Bagaimana kita menghormat bendera. Kalau anak kecil kan nggak tahu dulu bagaimana menghormat. Gini dibuat, ya kan? Nah, kalau dia diajari, baru tahu lah dia kan. Nah, firman Tuhan juga mengajari kita untuk melakukan, berbuat. Nah, juga menyatakan kesalahan. Ditunjukkannya kesalahan kita seperti cermin kaca, ya kan? Ditengok. Rupanya udah cemong-cemong muka, kan gitu kalau ngaca kan. Rupanya rambutku nggak betul, maka kita benahi diri. Nah, firman Tuhan juga mencerminkan kepada kita kesalahan. Jadi apa yang nggak boleh, apa yang tidak boleh kita lakukan diajari oleh firman Tuhan. Nah, hebat firman Tuhan. Nah, juga memperbaiki kelakuan, diperbaiki kita, dibenahi, ya kan? Dibenahi kita, mana tahu nggak tahu. Akan ada orang-orang yang nggak mengerti melakukan. Nah, firman Tuhan mengajari kita dan juga dididik dalam kebenaran, mendidik. Nah, dibentuk di tempat. Nah, sehingga seperti Timotius tahu kakak-kakak.
Si Timotius ini dari kecil udah biasa ini baca firman. Iya, opungnya juga namanya si Louis. Opungnya Louis ini baik sekali opungnya ini ngajari dia tentang firman Tuhan. Dan mamanya juga namanya si Eunike. Iya, Eunike. Baik dia diajari dia. Nah juga bapak sama mama kita kan ngajari kakak guru pola minggu. Diajari kita mau baca firman Tuhan. Sama kayak si Timotius ini, dari kecil sudah biasa membaca firman Tuhan, mendengar. Maka itu harus tertanam di hatinya. Nah, dia simpan semuanya di dalam hatinya. Itu dibilang di sini dalam ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi nggak sesat lagi kita. Dia nanti akan menuntun, mengarahkan supaya jangan sesat. Banyak anak-anak sekarang udah sesat, ya kan? Ya kan Kak? Pulangnya telat, main-main. Nah ini pulang kesorean. Khawatirlah mamanya, khawatirlah bapaknya, ya kan? Iya, karena dia tersesat oleh buju rayu, dirayu. Nah sehingga banyak anak-anak yang sekarang kecil-kecil sudah jual narkoba. Ih, serem. Jadi anak-anak Tuhan, anak sekolah minggu Jor nanti nggak boleh melakukan hal-hal yang sesat karena sudah dituntun oleh firman Tuhan. Nah, firman Tuhan ada di hatiku dan di hidupku. Nah itu. Jadi firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, sehingga bertumbuh dan berbuah di dalam hidupnya, sehingga kita tahu melakukan apa saja dalam kehidupan kita. Jadi nggak bodoh. Orang yang rajin baca firman Tuhan itu pintar. Semua anak-anak guru, anak-anak sekolah minggu Jor jadi orang yang pintar. Karena sekolah minggu Jor luar biasa. Karena semua pintar-pintar. Karena firman Tuhan memberi hikmat kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, firman-Mu adalah pelita dalam hidup kami dan tongkat dalam perjalanan hidup kami. Kami akan dituntun supaya jangan tersesat oleh arus dunia yang menggoda untuk melakukan kejahatan. Firman Tuhan memberi kami hikmat pengetahuan sehingga kami tahu melakukan yang baik dan benar, dan akhirnya firman Tuhan juga melengkapi kami supaya kami menjadi orang yang pintar dan juga orang yang berhikmat. Berkatilah kami Tuhan supaya menjadi anak-anak yang senang dengan firman Tuhan, rajin baca firman Tuhan dan menyenangi firman Tuhan. Dalam nama Yesus sahabat kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mengumpulkan persembahan. Kita akan bernyanyi baca kitab suci. Doa tiap hari.
silakan berdiri. Kita mau berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, Tuhan Dewaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oh